kembali menonton channel hiburan informatif menarik favorit kamu nih, MG Channel. Hewan ternyata memegang peran cukup penting dalam agama Islam. Seringkali mereka ini terlibat dalam kisah para nabi dalam menyebarkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pula yang justru disebut layak menjadi contoh bagi Muslim. Nah, dilansir The Muslim Vibe, tercatat ada setidaknya 200 ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan berbagai nama hewan dan perannya yang spesial. Nah, kalau kamu pengen tahu apa aja sih hewan yang memiliki peran spesial dalam Islam hingga disebutkan di dalam Al-Quran? Sebelum kita mulai bahas di video berikut ini, silakan berikan support kamu dulu ya untuk channel ini dengan pencet tombol subscribe. Jangan lupa berikan like dan nyalakan juga loncengnya biar kamu selalu update info menarik dari MG Channel. Di urutan pertama, lebah yang tercantum dalam surah An-Nahl. Lalu kenapa hewan ini begitu spesial? Dilansir dari The Muslim Vibe, tertulis bahwa hewan ini mendapatkan inspirasi langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai cara hidup, mulai dari membangun sarang, mengambil sumber makanan dari bunga, hingga menghasilkan madu. Masih dari sumber yang sama, hal ini mengisyaratkan begitu kuatnya komunikasi antara lebah dan Sang Pencipta. Sebab hanya merekalah yang terpilih yang bisa membangun hubungan kuat dengan Tuhan. Manusia dapat menggunakan fakta ini sebagai pelajaran. Lebah yang tidak berakal saja bisa beriman, kita pun bisa melakukan lebih dari itu. 2. Burung ababil. Namanya muncul 18 kali dalam 16 ayat yang berbeda. Spesies yang disebutkan pun beragam. Salah satu burung paling spesial adalah ababil yang tercantum dalam surah Al-Fil. Mereka adalah burung yang datang dari surga atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikisahkan pada saat itu sekitar tahun 570 Masehi, Mekah kedatangan pasukan gajah yang dipimpin oleh Raja Abraha. Mereka ingin menghancurkan Ka'bah. Namun upaya tersebut dihentikan oleh burung ababil. Burung-burung ini membawa batu panas yang berasal dari neraka dan menjatuhkannya ke arah pasukan gajah. Dan semua yang terlibat dalam penyerangan itu pun mati terbakar, termasuk Abraha sendiri. 3. Semut. Seperti lebah, semut mendapatkan satu surah dalam Al-Quran didedikasikan untuk dirinya, yaitu An-Naml. Ayat-ayat ini menerangkan tentang keterkaitan semut dengan kisah Nabi Sulaiman. Diceritakan suatu hari, Nabi Sulaiman dan pasukannya sedang bepergian ke daerah bernama Taif. Dalam perjalanannya, mereka melewati lembah yang ternyata dipenuhi oleh semut yang sedang bekerja. Melihat sang Nabi, Raja Semut pun memerintahkan kawanannya untuk segera masuk ke sarang agar tak terinjak tanpa sengaja. Di urutan keempat, ular. Meskipun sering menjadi lambang dari keburukan, ular memiliki peran penting di mata Islam. Hal ini berkaitan dengan kisah Nabi Musa yang membuktikan bahwa dirinya adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut kisah dalam Al-Quran, kala itu Nabi Musa alaihi salam sedang berhadapan dengan Fir'aun. Raja Mesir tersebut memintanya membuktikan kenabiannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memerintahkan beliau untuk melemparkan tongkatnya ke tanah. Dan seketika, tongkat tersebut bergerak-gerak dan berubah menjadi seekor ular yang besar. Inilah yang kemudian menjadi salah satu bentuk mukjizat Nabi Musa alaihi salam. 5. Laba-laba. Laba-laba merupakan salah satu hewan yang sebaiknya tak dibunuh oleh umat Islam. Ini karena spesies mereka pernah menyelamatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelumnya. Kisah berawal dari sang Rasul yang saat itu dikejar-kejar oleh kaum kafir Quraisy. Ia dan Abu Bakar kemudian bersembunyi di dalam gua Sur. Akan tetapi, bagian mulut gua masih terbuka, sehingga orang dari luar pun bisa menengok ke dalam. Nah, berkat bantuan laba-laba, Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar tak tertangkap oleh kaum Quraisy dan berhasil selamat. Kisah ini diabadikan dalam surah Al-Ankabut yang artinya laba-laba. Di urutan ke-6, ikan.
Ikan disebutkan setidaknya 5 kali dalam Al-Quran. Beberapa di antaranya terkait dengan kisah Nabi Yunus yang ditelan oleh seekor ikan besar. Singkat cerita, beliau naik ke kapal yang penuh muatan dan diminta untuk melompat ke laut karena badai. Dari situlah, Nabi Yunus ditelan oleh seekor ikan besar. Di dalam perut ikan, beliau terus berdoa dan memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa itu pun dijawab, dan sang Nabi berhasil keluar. Beliau langsung kembali ke kaum Ninawa. Ternyata pada saat itu, masyarakat tersebut telah memeluk ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengakui bahwa semua perkataan Nabi Yunus adalah benar. Tujuh, sapi. Semua ayat tentang sapi berasal dari surah terpanjang dalam Al-Quran, yaitu Al-Baqarah, yang artinya adalah sapi betina. Hewan ternak ini disebutkan 9 kali di dalamnya. Seringkali ayat-ayat ini berisi tentang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih sapi. Namun hewan ini juga terkait dengan kisah Nabi Musa alaihi salam. Utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut memiliki mukjizat yang istimewa, yaitu dapat menghidupkan orang yang telah mati. Saat itu, orang tersebut adalah laki-laki kaya Bani Israel yang dibunuh oleh orang yang tak dikenal. Masyarakat setempat pun ingin menemukan siapa membunuhnya, tapi tak ada saksi. Singkat cerita, Nabi Musa pun diperintahkan untuk menyembelih sapi betina dengan ciri tertentu. Setelah sapi yang cocok ditemukan dan disembelih, Nabi Musa alaihi salam memukulkan bagian tubuhnya ke arah jenazah. Laki-laki itu pun kemudian bangkit dan berkata bahwa pembunuhnya adalah kerabat terdekatnya sendiri. Nah guys, selain spesies yang disebutkan tadi, sebenarnya masih banyak hewan lain yang juga disebutkan dalam kitab suci umat Islam. Di antaranya unta, kera, katak, keledai, serigala, dan lain sebagainya. Kisah-kisah ini dapat menjadi pengingat sekaligus memperkaya ilmu kita tentang agama Islam. Kalau kalian tertarik dengan video ini, jangan lupa share ke teman-teman kalian juga ya, biar video ini bisa memberikan manfaat dan pengetahuan untuk semuanya. Sampai jumpa guys di video-video versi MG Channel berikutnya. Terima kasih sudah nonton video ini, tapi jangan lupa guys, klik tombol like dan subscribe, karena subscribe itu gratis, dan dengan subscribe, kalian support channel ini untuk upload video hampir setiap hari.